Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Pesan saya, tonton video ini sampai dengan selesai agar Anda paham dan memahami segala isi di dalamnya. Agar jenengan semua tidak gagal paham. Jangan diloncat, jangan dipindah-pindah saudaraku, tetaplah channel Anda di channel Teras Kehidupan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang hidup, hayat. Siapa sih yang hidup? Siapa sih hidup itu sendiri? Mengenal hidup untuk mengenal diri sendiri dan tahu pada tajallinya yang hidup. Siapa sebenarnya tajallinya yang hidup? Bisa dipahami kan saudaraku? Saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku yang budiman, jangan kita takut dengan suara-suara yang terbisik di dalam hati atau dalam pikiran. Karena suara-suara itu sebenarnya sumbang terdengar dari alam pikiran itu sendiri. Alam kekacauan yang tidak pernah berkesudahan saudaraku. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mulai pembahasan ini. Hidup, siapa sih hidup? Hayat, siapa sih hayat? Hayat, hidup. Berarti kalau hidup, jelas kalau hidup ada yang menghidupkan. Berarti yang hidup ini mati. Bisa dipahami kan saudaraku? Berarti, saya tegaskan, berarti yang hidup ini mati. Karena ada yang menghidupkan. Bisa dipahami kan saudaraku? Siapa sih hidup itu sendiri? Hidup itu sendiri adalah ruh. Dan yang menghidupkan siapa? Yang menghidupkan ruh itu sendiri Allah Azza wa Jalla, atau Zat yang Maha Hidup. Bisa dipahami kan saudaraku? Jadi dia tajalli kepada hidup itu sendiri. Maka nyatalah yang hidup kepada hidup itu sendiri. Paham kan saudaraku? Nyatalah sebenar-benarnya yang hidup di dalam dirinya hidup itu sendiri. Jadi siapa yang hidup? Kebenarannya, kenyataannya, hakikatnya, dialah yang maha hidup itu sendiri. Zatullah itu sendiri. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua ini dianggap hidup saudaraku. Padahal pada hakikatnya kita tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Karena hidupnya kita itu dihidupkan. Berarti ada yang menghidupkan, ada faktor yang menghidupkan saudaraku. Dan matinya kita, matinya hidup itu sendiri karena ada yang mematikan saudaraku. Jadi maka tidak dikatakan hidup ataupun mati. Dia di tengah-tengah mengambang saudaraku. Ngambang ya, kayak kerupuk aja.
ngambang jadinya. Jadi dia di tengah-tengah antara hidup dan mati. Jadi dia tidak pernah hidup, tidak pernah mati, saudaraku. Jadi dia adalah kedua-duanya. Tubuh ini, fisik ini tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Bisa dipahami kan? Karena dihidupkan dan dimatikan. Begitu, saudaraku. Yuk kita bongkar. Gimana sih caranya hidup itu? Kenapa bisa disebut hidup? Bisa disebut hidup atau ada yang menghidupkan. Disebut hidup karena dia ada yang menghidupkan. Bagaimana caranya? Coba kita potong satu persatu. Coba saya potong tangan Anda. Saya taruh di meja atau saya taruh di kulkas. Tetapi Anda masih tetap hidup. Di mana yang hidup? Itu sendiri. Siapakah yang hidup itu sendiri? Coba saya potong kaki Anda, paha Anda saya potong, dari paha ke bawah saya potong, saya taruh juga di dalam kulkas, saudaraku, saya awetkan biar bisa dihidupkan lagi. Kenyataannya tubuh itu masih tetap hidup. Lalu siapa yang hidup? Siapa yang hidup? Saya potong lagi tubuh ini. Tubuh ini sampai sini saya potong. Saya taruh di meja lagi. Di manakah yang hidup? Pertanyaannya kan di situ, saudara. Saya taruh di dalam kulkas. Tubuh ini saya potong sudah. Di manakah yang mati, di manakah yang hidup? Coba lihat. Tinggal kepala yang hidup. Lalu saya congkel mata ini. Saya taruh mata ini di atas meja. Lalu di mana yang hidup? Apakah mata ataukah kepala itu sendiri? Kepala itu bisa melihat mata walaupun tanpa mata. Berarti yang hidup kepala. Saya taruh semuanya di atas meja, saudaraku. Kepala itu sendiri. Kepala, badan semuanya saya tumpuk, tetapi kita masih tetap hidup. Lalu yang hidup di mana? Di mana, saudaraku, yang hidup? Kita bisa melihat walaupun tubuh sudah mati, sudah ada di atas meja. Lalu siapakah yang hidup sebenarnya? Masuk coba ke dalam, coba masuk ke dalam, coba. Sekarang kita betul-betul masuk ke dalam. Lebur di dalam yang hidup itu sendiri. Agar kita betul-betul menjadi yang hidup. Nyatu dengan yang hidup. Dikatakan, barulah bisa dikatakan hidup. Kalau kita tidak menyatu dengan yang hidup, tidak bisa dikatakan hidup, saudaraku. Karena hidup itu sendiri ada yang menghidupkan. Maka harus bersatu keduanya, baru bisa disebut hidup. Hiduplah tubuh ini, bergeraklah tubuh ini. Saya ambil kembali, saya kembalikan seperti semula. Kemudian ditiupkanlah ruh yang hidup. Wa nafakhtu fihim mir ruhi. Kutiupkan ruhku, kata Allah. Karena di dalam Al-Quran ketika janin berumur 4 bulan, Allah meniupkan ruhnya kepada cabang bayi tersebut. Kepada bayi yang sudah utuh. Karena di dalam usia 4 bulan itu, saudaraku, bayi itu sudah utuh. Sudah lengkap semuanya. Sudah paripurna semuanya. Tubuhnya, kakinya, tangannya, matanya, hidungnya, mulutnya. Semuanya sudah paripurna. Dan itu di dalamnya sudah ada ruh. Namun itu masih ruh hewani. Masih belum ruh yang nyata atau kenyataannya ruh itu sendiri. Bisa dipahami kan, saudaraku? Yang hidup itu bukan ruh. Karena ruh juga dihidupkan. Ruh juga mati sifatnya. Ruh juga mati. Siapa bilang ruh itu tidak mati? Mati. Karena sifatnya dia dihidupkan. Begitu, saudaraku. Dihembuskan, ditiupkan. Berarti ada yang meniupkan. Berarti asalnya dia tiada menjadi ada. Saudaraku, bisa dipahami kan?
Jadi ruh itu mati. Dia hidup karena adanya yang menghidupkan. Begitu saudaraku. Bisa dipahami kan sampai di sini saudaraku? Saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku yang aku cintai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan video ini menjadi sebuah keberkahan tersendiri kepada Anda, kepada saya, kepada semuanya. Bisa menjadi maunah, bisa menjadi syafaat, bisa menjadi karomah buat Anda-Anda semuanya yang bisa menjalankannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.